Oke, selamat datang di video pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran untuk mata kuliah Object Oriented Program. Eh, saya ingin nanti eh, semuanya bisa membangun sebuah program sistem informasi yang berbasiskan Object Oriented Program. Jadi untuk membangun itu selain ada paradigma Object Oriented juga ada yang namanya desain arsitektur yang sering kita dengar, yaitu model MVC, model view controller. Nah, saya ingin nanti patternnya pakai yang ini, MVC. Saya bikin patternnya pakai MVC, paradigma programnya pakai object oriented. Studi kasusnya kalau yang kemarin mungkin ada perpustakaan, mungkin akan saya rubah sedikit. Mungkin saya akan rubah studi kasusnya, atau mungkin tetap itu nggak ada masalah. Jadi yang dipelajari adalah object orientednya, bagaimana membangun sebuah sistem informasi. Nah, apa itu model MVC? Kalau saya terjemahkan seperti ini, ada model, view, sama controller. Kemudian model itu akan berurusan dengan yang namanya database. Nah, di project sebelumnya database yang digunakan ini adalah modelnya JSON. Maka kita perlu sebuah bantuan, yaitu namanya model JSON, untuk menghubungkan model file JSON dengan file model, kelas model. Ada namanya model JSON. Itu yang kemarin sudah selesai dibahas. Jadi tugasnya model, utamanya tugasnya model di sini adalah manipulasi untuk data. Jadi hanya untuk read, write, search, atau list. Ini adanya di model. Kemudian ada controller yang tugasnya punya koneksi antara model sama view. Jadi ini adalah jembatannya controller, dan dia yang bertugas untuk mengurusi logic programnya di sini. Kemudian yang terakhir, view jelas untuk menerima inputan ataupun meneruskan output dari controller. Nah, pada umumnya controller, setelah masuk controller, view, model masuk controller, controller nanti akan dipanggil di main programnya nanti. Ketika melakukan website, pada umumnya seperti itu. Tapi untuk project yang nanti saya berikan tutorialnya, saya tidak memilih hal itu. Saya memilihkan sebuah pattern, yaitu view yang nanti berurusan dengan main program. Jadi view hanya untuk nampilkan output, nampilkan input output adanya di view semuanya. Terus nanti akan dipanggil di main program. Gunanya kenapa saya bikin seperti itu? Gunanya adalah ketika nanti Anda berpindah dari CLI ya, command line interface kalau nggak salah, dari CLI ke GUI, graphic user interface, ini yang diganti saya harapkan hanya ini aja. Kemudian ketika diganti, yang lainnya controller ataupun model ataupun database nggak berganti. Jadi yang diganti hanya view aja. Itu yang saya harapkan. Jadinya nantinya ketika masuk di pelajaran kemarin sudah selesai di sini. Jadi saya tidak perlu membahas lagi urusan file JSON. Jadi nanti di project yang baru ini saya akan langsung dari model ke controller ke view. Kalau teman-teman tidak mengikuti yang dari file JSON, tidak perlu, ya nggak ada masalah. Itu hanya digunakan untuk menyimpan secara temporary. Jadi bukan temporary, permanen ya, bukan temporary. Jadi ketika di close, datanya masih ada di file JSON. Kalau mau sekarang, datanya akan temporary aja. Jadi ketika di close, ya datanya hilang, operasi kita. Yang sekarang, project yang ke depan nanti saya pilihkan yang tanpa ada file JSON. Kalau emang sudah bisa, nanti disambungin sendiri. Itu akan sangat membantu.
Oke, sekilas untuk pengenalannya seperti ini. Ini pattern yang kita gunakan nanti. Oke, terima kasih.